Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming. Dan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan Warta Jemaat Rantepao Minggu 18 Agustus 2024. Poin 22. Ibadah lansia Jemaat Rantepao dirangkaikan dengan posyandu lansia dilaksanakan pada hari Senin 19 Agustus 2024 pukul 9 WITA di gedung Gereja Jemaat Rantepao. Poin 24. Kelas katekisasi. Daftar calon anggota kelas katekisasi Jemaat Rantepao tahun 2024-2025 yang telah mendaftar sebanyak 31 orang. Daftar nama dapat dilihat dalam warta jemaat. Jika ada yang belum mendaftar dan berkasnya belum lengkap, silakan mendaftar dengan membawa surat akte bersama surat baptis di kantor Tata Usaha Jemaat Rantepao pukul 8 sampai pukul 13.30 WITA. Dan untuk pertemuan pertama akan dilakukan pada awal bulan September 2024. Poin 25. Komisi 3 Pembinaan Warga Gereja Toraja Jemaat Rantepao akan membuka kelas berbuah dalam Kristus di Jemaat Rantepao mulai tanggal 18 Agustus 2024. Bagi warga jemaat yang berminat dan telah menyelesaikan kelas berakar dan bertumbuh dalam Kristus, silakan menghubungi PIC kegiatan ini, yakni Penatua Budanita Sudaryanti atau Penatua Prawiro Hartanto. Mohon dukungan doa warga jemaat Rantepao. Tambahan warta dan informasi. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Pendapatan Daerah berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 801/7/2024 tentang pemberian insentif pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dalam rangka
HUT Kemerdekaan RI ke-79 di Provinsi Sulawesi Selatan. Ditetapkan pemberlakuan insentif PKB dan BBNKB. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Agustus 2024. Manfaatkan program ini, segera datang ke kantor Samsat terdekat. Pembayaran dapat dilakukan di kantor Samsat Toraja Utara, Jalan Budi Utomo nomor 14, Rantepau, atau pelayanan Samsat di Mal Pelayanan Politik Publik Jalan Rante Kesu nomor 2, bekas kantor DPRD Toru. Dan informasi-informasi lebih lengkapnya, silakan Bapak Ibu, saudara-saudari membaca di dalam warta jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu jemaat Tuhan. Mari kita tenang, kita arahkan hati dan pikiran kita. Kita berhimpun menghadap Allah. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memerdekakan dari penderitaan karena dosa. Dialah yang telah menganugerahkan kemerdekaan itu, sehingga kita pun beroleh kemenangan. Kemenangan yang diraih semata-mata karena kasih dan anugerah-Nya. Dialah roti kehidupan, sumber hikmat bagi kita. Dan karena itu kita akan bersama-sama menyambut Dia dalam tuntunan tema beroleh hikmat Tuhan dalam roti hidup. Mari kita berdiri dan kita memuliakan Tuhan. Dari kidung pujian datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorak memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia.
Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan menegaskan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Karena itu mari bersama dalam kerendahan hati kita mengakui segala pelanggaran dosa yang kita berbuat melawan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dengan kita bermohon, Tuhan, Dengarkanlah doaku dan biarlah aku minta tolong sampai kepadamu. Janganlah sembunyikan wajahmu terhadap aku pada hari aku tersesat. Sendengkanlah telingamu kepadaku pada hari aku berseru. Segeralah menjawab aku sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. jauh timur dari barat Engkau membuang dosa. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Jauh ke dalam
tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Pengampunan yang kau beri, pulihkan ku. Setelah bersama kita tunduk di hadapannya mengaku segala dosa dan kesalahan kita, dengarkanlah berita anugerah dari Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kidung Jemaat 358, semua yang letih lesu. Berdosa berjalan terima rahmat Tuhanmu, percaya sadanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Cucuran darah Al-Masih memberi berkat penuh, membasuh hati yang keji, jiwa tenang teduh. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Dengarkanlah satu bagian firman Tuhan berdasarkan Amsal pasal 9 ayat 6 yang akan menjadi petunjuk hidup baru bagi kita sekalian. Firman Tuhan ini, buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan bermazmur. Mazmur 111 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Kita baca secara responsoris. Mazmur 111 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10.
Firman Tuhan, kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah, Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. agung dan bersemarak pekerjaannya. Dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya. Dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan. Segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya. Dilakukannya dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya. Diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukan berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Nani umpuri sanami, tujuh nama sokami, tutuntong selakona. Haleluya, 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 haleluya. Itu penggauran dan malabitunannya, sifat tulananku to umpo sendek gua. Haleluya, 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 haleluya. Jemaat Tuhan, mari bersama kita mempersiapkan beberapa bagian bacaan kita pada malam hari ini. Yang akan kita baca, kita akan renungkan bersama dari kitab Amsal pasal 9. Amsal pasal 9 ayat 1 sampai 6. Kemudian di kitab Efesus pasal 5. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20. Dan bacaan kita dari kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai ayat yang ke-59. Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai ayat yang ke-59. Itu beberapa bagian bacaan kita malam hari ini. Kita akan baca dan kita akan renungkan bersama. Dan setelah bersama kita mempersiapkan firman Tuhan, biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Kita bersama mohon pimpinan dan pertolongan dari Tuhan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Dengan penuh rasa syukuri ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu malam hari ini bersama dengan segenap jemaat-Mu
yang boleh hadir dalam ruangan di tempat ini bersama dengan jemaat-Mu yang juga boleh mengikuti ibadah ini secara virtual dari berbagai tempat. Kami menaikkan pujian dan syukur kami ya Tuhan atas kasih, atas tuntunan dan pemeliharaan-Mu yang Engkau boleh nyatakan bagi kami boleh alami, kami boleh jalani dalam hidup kami. Sekalipun dalam suka duka kehidupan silih berganti kami alami. Ada begitu banyak hal yang terjadi dan kami alami dalam kehidupan ini. Tetapi kami bersyukur ya Tuhan bahwa atas kasih kemurahan-Mu yang boleh menuntun kami bersama. Sehingga malam hari ini Tuhan masih memberikan waktu kesempatan bagi kami untuk boleh datang bersekutu, memuji, memuliakan Engkau. Ya Bapa di surga, melandasi persekutuan kami malam hari ini. Beberapa bagian firman-Mu telah tersedia di hadapan kami. Untuk kami baca, kami merenungkan bersama. Namun kami sadar ya Tuhan dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami. Hanya oleh tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu lah yang memberikan hikmat bagi kami, memampukan kami untuk boleh bersama-sama merenungkan dan belajar tentang firman-Mu ini. Apa artinya bagi kehidupan kami dan bagaimana kami ya Tuhan untuk boleh melakukan dalam kehidupan kami. Tuhan berkati kami, berkati hamba-Mu yang Engkau pakai. Biarlah sungguh Tuhan kami dapat dimampukan untuk boleh memahami arti dari firman-Mu yang kami baca, kami merenungkan saat ini. Ini kami Tuhan, kami semua telah siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan, Amsal 9 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-6. Amsal pasal 9 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-6. Firman Tuhan, undangan hikmat dan undangan kebodohan. Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelinya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup, dan ikutilah jalan pengertian. Siapa? Demikian firman Tuhan. Amin. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-15 sampai 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucapkan syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Hallelujah.
Berita Injil dari kitab Injil Yohanes pasal 6. Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai ayat yang ke-59. Firman Tuhan, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kami datang kepada Tuhan, hanya Engkaulah sumber hidup kami. Karena firman-Mu membarui hidup kami sedia untuk mendengarkannya. Selamat malam. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Ya, kita bersyukur bahwa malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Tuhan untuk boleh bersama dipersekutukan. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang boleh hadir bersama dalam ruangan di tempat ini, juga Bapak Ibu yang boleh mengikuti ibadah ini dari berbagai tempat secara virtual. Kita dimungkinkan bersama dalam persekutuan ini untuk mau belajar satu bagian firman Tuhan yang tadi boleh kita baca bersama, dan kita boleh ikuti beberapa bagian bacaan kita yang kita akan renungkan dalam satu tema beroleh hikmat Tuhan dalam roti hidup. Beroleh hikmat Tuhan dalam roti hidup, ungkabutui kakinan lan roti katuan. Ungkabuti kakinan lan roti katuan. Beberapa minggu ini kita berbicara tentang roti hidup. Bahkan satu pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus kepada orang banyak yang mengikuti dia, apa motivasi mereka, mengapa kemudian mereka mengikuti Yesus. Dan bahkan kemudian Yesus mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya mereka mencari Yesus bukan karena mereka melihat tanda, tetapi karena mereka telah makan roti dan makan sampai kenyang. Ya, itu Yesus sampaikan tentu dengan punya alasan mengapa kemudian Yesus menyampaikan seperti itu.
Dan hari ini kita mau melihat tentang bagaimana kita berhikmat untuk melihat dan memaknai apa arti ketika Yesus mengatakan bahwa akulah roti hidup, atau roti seperti apa yang Yesus mau sampaikan. Ketika dia beberapa kali menegaskan dalam bacaan kita bahwa akulah roti hidup. Lalu membandingkan ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ketika Allah memberikan makan bagi para nabi-nabi bersama dengan Elisa, ada 100 orang, kemudian hanya 20 jelai roti, mereka bisa makan dan bisa kenyang. Kalau 5.000 orang diberikan makan hanya 5 roti dan 2 ikan, mereka bisa makan sampai kenyang dan kemudian masih ada sisanya. Tetapi kemudian Yesus mengatakan kepada mereka bahwa sama seperti yang diberikan kepada nenek moyang kamu, mereka bisa makan tetapi mereka tetap mati. Tetapi apa artinya ketika dia mengatakan bahwa akulah roti hidup, barang siapa makan roti ini dia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku. Dan barang siapa tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, tidak akan mempunyai hidup. Secara pemikiran manusiawi kita, mungkin sama seperti dengan para orang Yahudi. Akulah roti yang turun dari sorga. Dan yang mereka tahu, yang mereka kenal, Yesus ini siapa? Dia adalah anak Yusuf dan Maria. Mereka kenal Yusuf itu sebagai siapa? Tukang kayu. Ya, masa anak kote aku ngerti roti domi surga na anak tukang kayu teh. Sebatas apa yang mereka lihat, apa yang mereka kenal siapa Yesus. Hanya dengan pemahaman pengertian mereka. Apalagi ketika Yesus mengatakan, akulah roti hidup. Aku mau tetu Tuhan. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia akan mempunyai hidup yang kekal. Barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, ia akan tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Cukup dalam apa yang Yesus mau sampaikan. Mau menjelaskan tentang apa arti ketika dia menyampaikan akulah roti hidup dan barang siapa makan dagingku dan minum darahku. Tidak seperti yang dimakan oleh nenek moyangmu, tetapi kemudian mereka mati. Berarti yang mereka makan itu adalah makanan untuk tubuh jasmani mereka yang membuat mereka untuk bisa bertahan dan bisa kenyang. Tetapi kemudian pada akhirnya mereka juga akan mati. Tetapi roti yang dikatakan oleh Yesus, yang disebutkan oleh Yesus, barang siapa yang makan akan memperoleh, akan mempunyai hidup yang kekal. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, tema kita mau mengatakan bagaimana kita menjadi orang yang memperoleh hikmat berhikmat untuk bisa memahami dan bahkan kemudian mengerti apa arti dari roti hidup ini. Orang yang berhikmat dikatakan dalam beberapa bagian bacaan kita hari ini, baik dari kitab Mazmur bacaan kita, bahwa orang yang berhikmat itu adalah hanya orang yang takut akan Tuhan. Permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan bagaimana semua orang berakal budi yang baik itu bisa kemudian melakukannya. Dan juga bagaimana kitab Amsal bacaan kita hari ini menguraikan tentang bagaimana dan seperti apa orang yang berhikmat itu. Karena kita tahu bahwa kitab Amsal ini memuat ada begitu banyak
ajaran pengertian untuk bagaimana menjadi orang yang berhikmat seperti dalam bagian bacaan kita hari ini, Amsal pasal 9. Undangan hikmat dan undangan kebodohan, dua hal yang tentu bertentangan untuk menjadi sebuah pilihan bagi kita. Kita mau berada pada posisi yang mana? Apa kita menjadi orang yang akan berhikmat, di mana hikmat dipersonifikasikan sebagai pribadi yang bijak yang digambarkan bagaimana orang melakukan sebuah perjamuan besar dengan menyembelih hewan serta mencampur anggurnya. Lalu kemudian siapa yang kemudian diundang dalam pesta itu untuk singgah? Apakah kemudian orang yang berakal budi, orang yang punya pengertian, atau orang yang tidak memiliki hikmat? Demikian juga dengan bacaan kita dari kitab Efesus. Mau menjelaskan dan memberikan sebuah pengertian terutama kepada jemaat di Efesus. Paulus menekankan sebuah keunikan tentang orang Kristen, orang yang tentu tidak mengenal Kristus. Bagaimana dan seperti apa kehidupan mereka. Karena itu Paulus menekankan tentang seperti apa mereka akan hidup. Karena ada begitu banyak hal, tantangan, ada begitu banyak ajaran-ajaran yang muncul di tengah kehidupan berjemaat yang bisa kemudian membuat jemaat hidup secara tidak bijaksana. Hanya dengan mengandalkan pikiran-pikiran mereka, aturan-aturan yang ada. Ya cukup dengan mengikuti aturan-aturan yang ada, mereka akan diselamatkan. Tetapi kemudian Paulus menekankan seperti apa dan bagaimana mereka harus hidup. Karena itu di awal bacaan kita tadi dalam kitab Efesus, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Ya, ini menjadi sebuah bagian bagi orang yang diberikan hikmat oleh Tuhan, orang yang kemudian makan roti surgawi untuk bagaimana mereka harus hidup. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu harus hidup. Beberapa hal yang ditekankan dalam kitab Efesus ini. Yang pertama bahwa bagaimana kamu menjadi orang yang bijaksana, arif. Jangan seperti orang yang bebal, tetapi sepertilah orang arif. Orang yang tentu punya pemikiran yang baik, bagaimana berpikir secara baik, bisa membedakan, tahu yang mana yang baik dan mana yang tidak baik. Karena itulah bagian dari sebuah hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Bahwa orang yang berhikmat itu adalah orang yang punya kemampuan untuk bisa mempertimbangkan sesuatu dari berbagai sudut pandang, lalu kemudian bisa mengambil sebuah keputusan yang tepat. Menimbang-nimbang dari berbagai sudut pandang, lalu dia mengambil sebuah keputusan secara bijaksana. Dia tidak serta-merta bahwa ketika orang mengatakan sesuatu, menawarkan sesuatu langsung mengatakan iya. Tetapi dia berusaha untuk mempertimbangkan secara matang dari berbagai aspek, lalu kemudian dia mengambil sebuah keputusan, dan tentu keputusan itu bukan hanya untuk pribadinya tetapi tentu juga bagi orang lain. Apakah ketika dia mengambil keputusan seperti itu tidak akan merugikan orang lain? Tidak hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga kemudian untuk orang banyak. Karena hikmat inilah yang kemudian akan membuat kita menjadi lebih dewasa untuk memikirkan seperti apa kita mau hidup dan bagaimana kita menjalani hidup ini. Seorang Thomas Aquinas
dia menyebut tentang sebuah kearifan, kebijaksanaan itu sebagai sebuah pengetahuan tertinggi tentang Allah. Jadi dia menyebut kebijaksanaan itu sebagai sebuah pengetahuan tertinggi tentang Allah. Bagaimana dia berpikir, memikirkan tentang siapa Allah itu. Lalu kemudian dia membagi kebijaksanaan dalam 3 tingkatan. Yakni yang pertama kebijaksanaan tentang akal budi. Kemudian yang kedua kebijaksanaan teologi yang difondasikan pada iman, tetapi kemudian menggunakan akal untuk memahaminya. Jadi dia menekankan tentang kebijaksanaan teologi yang berdasarkan pada iman, bagaimana orang memiliki iman untuk kemudian bisa mengambil suatu keputusan. Kemudian yang ketiga adalah kebijaksanaan yang berdasarkan pada anugerah sebagai kebijaksanaan yang tertinggi. Bahwa dia diberikan pengertian berdasarkan anugerah yang Tuhan berikan kepadanya untuk bagaimana dia berpikir, lalu mengambil sebuah keputusan. Lalu kemudian Aquinas ini menempatkan kebijaksanaan berdasarkan anugerah sebagai yang paling tertinggi dari semua, untuk menempatkan Tuhan pada posisi tertinggi sekaligus netral. Sementara kemudian manusia sebagai ciptaan, sebagai yang tergantung pada sang pemberi anugerah itu. Bahwa bagaimana dia tergantung kepada sang pemberi anugerah itu, yaitu Tuhan sendiri. Nah, tentu dengan berbagai pertimbangan kemudian Aquinas ini menempatkan tentang kebijaksanaan berdasarkan anugerah itulah ya, pada posisi yang paling tinggi. Nah, kita semua sebagai ciptaan Allah diberikan akal budi, ciptaan yang istimewa, atau biasa disebut sebagai ciptaan yang paling mulia, diberikan akal pikiran untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Dan apa yang disampaikan oleh Paulus ini memberikan sebuah peringatan bagi kita. Bukan hanya tentunya bagi jemaat di Efesus, untuk bagaimana mereka harus hidup, terutama dalam menghadapi berbagai ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan mereka, membuat mereka hidup dalam kegelapan, membuat mereka hidup dalam berbagai pikiran-pikiran yang jahat, pikiran yang kotor, pikiran yang cemar. Karena itu dia menekankan bahwa kamu harus memperhatikan dengan seksama. Jangan seperti orang yang bebal, tetapi seperti orang yang arif, mempergunakan waktu yang ada. Bagaimana supaya kamu bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan, Tuhan kehendaki. Memahami dan mengerti kehendak Tuhan. Dan inilah yang mau dipesankan oleh Yesus. Barang siapa yang percaya, barang siapa yang datang kepadaku, barang siapa yang makan roti dan minum darahku, aku akan tinggal dalam dia dan dia dalam aku. Dan mereka akan memperoleh hidup yang kekal. Sehingga ketika Yesus mengatakan akulah roti hidup, mau mengajak setiap orang yang memiliki mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, kepada Yesus yang adalah roti surgawi, yang barang siapa yang makan dagingnya dan minum darahnya akan memperoleh hidup yang kekal, akan tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam dia. Ketika Yesus menekankan tentang siapa dia, akulah, mau mengatakan bahwa tidak ada selain daripada dia yang telah diutus oleh Bapaknya ke dalam dunia ini. Sehingga barang siapa yang percaya kepadanya, makan dan minum daging dan darahnya,
dia akan memperoleh hidup. Tidak seperti ketika nenek moyang kita makan manna, makan roti, tetapi kemudian mereka masih juga mati. Tetapi hidup yang dimaksudkan Yesus adalah bukan hanya hidup untuk sementara dalam dunia ini, bahwa sekalipun kita hidup dalam dunia ini kemudian kita akan mati, tetapi kemudian kita akan dibangkitkan kembali, dan disitulah kita akan bersama-sama menikmati hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, juga bagaimana pemazmur mengajak kita bersama-sama untuk memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Bagaimana kita sebagai orang yang telah percaya kepadanya mempunyai sebuah sikap yang jelas. Bagi setiap orang yang telah memiliki hikmat dan berakal budi, dengan kita selalu menyerahkan kehidupan kita, melakukan apa yang Tuhan inginkan kita perbuat dalam kehidupan ini, karena itulah yang Tuhan kehendaki, untuk selalu memuji dan memuliakan nama Tuhan, memikirkan apa yang Tuhan mau kita lakukan, kita perbuat dalam kehidupan ini. Janganlah seperti orang bebal, tetapi sepertilah orang yang berhikmat, orang yang punya pemikiran yang baik bagaimana mereka hidup. Bapak Ibu dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam dunia yang sedang kita alami, kita jalani saat ini, ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak godaan-godaan yang bisa membuat kita kemudian jauh daripada Tuhan, melakukan berbagai hal yang tidak diinginkan dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi barang siapa yang mempunyai hikmat, orang yang berhikmat, orang yang bisa mempertimbangkan sesuatu dengan baik, mempertimbangkan sesuatu dari sudut pandang untuk mengambil keputusan apakah akan bisa mengikuti berbagai cobaan, godaan-godaan dalam dunia ini, atau tetap menjadi pengikut Yesus, menjadi orang yang melakukan kehendaknya dalam kehidupan ini. Luar biasa banyaknya tantangan, godaan dalam dunia modern sekarang ini. Sebagai anak muda, ada begitu banyak tawaran-tawaran yang bisa membuat kita terjerumus, bisa membuat kita jatuh, bisa membuat kita masuk ke dalam dunia yang gelap. Tetapi sekali lagi bahwa tergantung dan kembali kepada pribadi kita masing-masing. Bagaimana kita mempunyai akal pikiran yang sehat. Apakah kita akan menerima tawaran-tawaran ini atau kita tetap pada pendirian kita sebagai pengikut Yesus, sebagai orang yang telah percaya kepadanya untuk melakukan kehendaknya. Semuanya akan tergantung kepada pribadi kita masing-masing. Bagaimana menjadi orang yang berhikmat. Apalagi ketika kita telah menjadi orang yang telah makan roti surgawi, telah makan daging dan minum darah Yesus, yang bukan hanya sebagai simbol ketika kita masuk dalam perjamuan kudus, kita minum anggur, kita makan roti, sebagai simbol tubuh dan darah Kristus. Tetapi lebih daripada itu, bagaimana penghayatan kita dan bagaimana kita memaknai dalam kehidupan kita. Tidak sekedar bahwa hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan itu, tetapi hati kita yang selalu terangkat dan tertuju kepada Yesus yang telah memberikan dirinya, telah mengorbankan dirinya untuk hidup yang kekal bagi kita. Karena itu mari bersama sejenak kita merenungkan dan terus menghayati dalam kehidupan kita dalam saat teduh. Bagaimana kita menjadi orang yang memiliki hikmat Tuhan dalam kita menjalani begitu banyak tantangan, begitu banyak cobaan dan godaan dalam kehidupan ini. Apakah sungguh-sungguh kita mempercayakan hidup kita hanya kepada Yesus yang adalah roti surgawi, yang adalah roti hidup, yang memberikan kehidupan bagi kita? Ataukah
hati dan hidup kita tertuju kepada hal-hal duniawi. Hal-hal yang bisa memberikan kepuasan dalam dunia sementara ini. Marilah bersama kita terus merenungkannya dan terus menghayati dalam kehidupan kita. Sehingga sungguh kita diyakinkan bahwa menjadi orang yang telah makan roti surgawi akan memiliki hidup yang kekal yang Tuhan telah siapkan bagi kita bersama. Roh Kudus menuntun dan menyertai kita. Amin. Mari bersama kita mengucapkan doa yang Tuhan Yesus telah ajarkan kepada kita bersama melalui doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan melalui pengakuan iman Nisea Konstantinopel sebagai berikut. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Amin. Segala benua dan langit penuh. Bunyi nama yang
Tiba saatnya kita akan mempersembahkan tanda ungkapan syukur kepada Tuhan. Maka dengarkanlah Mazmur 111 ayat 5. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya, jemaat Tuhan, ini ada persembahan dari jemaat yang akan kita uangkan. Ya, ini ada pisang. Pisang raja. Ya, kita akan lelang secara Amerika.
Ya, berapa saja nanti majelis akan membawa pundi ke siapa yang mau mempersembahkan, silakan angkat tangan dan nanti majelis yang akan membawa pundi. Silakan. Angkat tangan saja. Bagaimana? Diangkat tangannya. Di situ ada Ibu. Ya, 2 ke depan dan belakang. Di belakangnya Ibu lagi. Ya. Mungkin 5 menit lagi. Mungkin jalan ke belakang Ibu, ada dia di belakang. Masih ada? Di sebelah sana Ibu. Di sebelah kanan saya. Di sebelah sana Ibu. Ya, mungkin cukup ya. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu. Oh, ada lagi satu. Ini persembahan dari anggota jemaat juga akan kita uangkan dan itu menjadi persembahan Bapak Ibu juga. Ini ada jambu air, ya. Tentu hasil kebun anggota jemaat. Ya, kita mungkin akan lelang biasa saja. Ya, silakan. Ya, ini jambu. Saya 50.000. 1 kali. 100. 2 kali. Ada yang naik lagi. Orang biasa menaiki. Ada yang mau menaiki lagi. 102 kali. Ya, 103 kali. Ya, terima kasih atas persembahan Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Ini untuk pembangunan gedung pelayanan yang sementara kita bangun dan jika Tuhan berkenan mungkin Oktober akan selesai. Ini Mama Esar. Iya. Ya, jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syukur dan syafaat kita. Beberapa pokok doa kita malam hari ini kita bersama akan dukung dalam doa. Secara khusus beberapa anggota jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Ada Bapak Hosea Kareng di rumah, Bapak Ajon Lande di rumah, Oma Nelly di rumah, Bapak Octavianus Pasolan di rumah sakit, Ibu Kurniati Galande di rumah, Bapak Jel Palik di rumah, Bapak Daniel Pipang di rumah sakit Elim, Bapak Brahyu Tangketasik di Makassar, Bapak Eliezer di rumah, Ibu Limbu Tandik di rumah, Ibu Diaken Yoharni Eljeri di rumah, anak kekasih Damori Daka Pontambing di rumah sakit Elim, Ibu Novianti Tondok di rumah, Ibu Penatua Veronica Driati di rumah, Bapak Penatua Rivieson Gadi di rumah,
Ibu Patta atau Nenek Riga di Rumah Sakit Elim, Bapak Diaken Johan Duma Palulungan di Rumah Sakit Elim, dan mungkin masih ada yang tidak sempat sebutkan satu persatu, dan terus mendukung dalam doa para orang tua kita yang lanjut usia dalam segala keterbatasan mereka, dan juga terus berdoa untuk pelaksanaan sidang raya PGI yang ke-18 pada bulan Oktober sampai November yang akan datang, dan terus berdoa untuk proses pembangunan gedung pelayanan yang ada sekarang ini. Kita berharap bahwa ya mungkin awal Oktober nanti selesai, dan kita akan syukuri ya nanti di awal November. Ya, jadi kita berdoa semuanya boleh berjalan dengan baik ya, sehingga ya gedung ini bisa diselesaikan, dan terus berdoa untuk pemerintah dan untuk bangsa dan negara kita. Mari bersama kita satu dalam doa syukur dan syafaat kita. Kita berdoa. Terpuji Engkau ya Bapa di surga, Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang adalah roti hidup, yang percaya akan diselamatkan. Ajakan Yesus untuk datang, makan dagingnya dan minum darahnya, sekaligus mau menegaskan tentang siapa Yesus yang Engkau telah utus ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan dunia dari kebinasaan. Dan biarlah kiranya hikmat dari roti hidup inilah untuk bagaimana kami harus hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menjauhkan diri kami dari berbagai tawaran-tawaran duniawi yang bisa membawa kami hidup dalam kegelapan. Dan biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus-Mu lah yang akan terus menuntun kehidupan kami bersama, untuk sungguh-sungguh kami senantiasa hidup dalam terang kasih Kristus yang adalah roti surgawi. Berkati, tuntun dan pelihara kehidupan kami bersama, kehidupan jemaat-Mu. Engkau senantiasa memberkati dalam membangun kehidupan persekutuan ini, bersama dengan segenap majelis gereja, pendeta, penatua, diaken, bahkan para pengurus-pengurus OIG, untuk semua tanggung jawab yang telah Engkau percayakan. Berkati ya Tuhan, berikan hikmat bagi kami semua. Dengan sukacita kami dimampukan melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab yang Engkau anugerahkan bagi kami. Pun bersama dengan segenap jemaat-Mu ya Tuhan, dalam suka duka kehidupan sedang berganti mereka alami. Secara khusus Tuhan, beberapa anggota jemaat yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, di berbagai tempat, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu ya Tuhan. Engkau jamah tubuh mereka yang sakit, Engkau pulihkan mereka, memberkati segala bentuk perawatan yang mereka terima, obat-obat yang mereka terima Tuhan berkati, bahkan makan minum. Biarlah harapan kami Tuhan bahwa melalui semuanya mereka boleh beroleh kekuatan bahkan kesembuhan yang semuanya bersumber daripada-Mu. Begitu pula bersama dengan para orang tua kami yang lanjut usia, dalam segala kelemahan ketidakberdayaan mereka karena faktor usia. Kami percaya Tuhan bahwa sekalipun secara fisik mereka lemah, tetapi iman mereka tetap kuat dalam pengharapan kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau mengasihi mereka dalam menjalani dan menikmati masa tuanya. Bapa di surga, juga kami nyatakan syukur kami kepada-Mu bersama dengan beberapa anggota jemaat yang boleh menikmati berkat anugerah-Mu Tuhan melalui pertambahan usia hari ini, bahkan sepanjang minggu ini. Karena kami yakin, kami percaya bahwa setiap umur yang boleh bertambah bagi kami semuanya karena kasih dan anugerah-Mu bagi kami. Dan biarlah seiring bertambahnya usia ini ya Tuhan, akan semakin bertambah-tambah pengenalan akan Engkau, dan semakin kami mendekatkan diri kami hanya ke dalam tangan kasih dan kuasa-Mu. Berdoa bagi jemaat Tuhan dalam segala usaha pekerjaan yang Tuhan telah karuniakan bagi mereka. Berkati, berikan yang terbaik bagi mereka Tuhan, sehingga sungguh dapat melihat dan menikmati setiap berkat Tuhan melalui usaha pekerjaan yang Tuhan anugerahkan. Berdoa bagi anak-anak kami dalam pertumbuhan, dalam pendidikan mereka. Tuhan berkati setiap perjuangan bagi anak-anak kami. Biarlah kiranya Tuhan memberikan yang terbaik untuk masa depan yang Tuhan boleh siapkan
bagi anak-anak kami. Ya Bapa di surga, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan yang akan kami angkat dalam sepanjang seminggu ke depan ini. Baik ibadah-ibadah keluarga, Tuhan berkati semuanya boleh berjalan dengan baik. Bahkan segala aktivitas kami ya Tuhan dalam sepanjang seminggu ke depan ini, Engkau memberkati kami semua, menjauhkan dari berbagai hal, sehingga apapun tantangan yang kami hadapi, semuanya boleh kami jalani dengan sukacita, semuanya karena perkenan-Mu ya Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk proses pembangunan gedung pelayanan yang sedang dikerjakan. Tuhan terus memberkati setiap persembahan jemaat Tuhan dalam mendukung kelanjutan pembangunan ini. Memberkati panitia pembangunan, segenap majelis gereja, bahkan jemaat Tuhan, baik yang ada di Toraja, di luar Toraja, yang terus mendukung kelanjutan pembangunan ini. Bahkan para tukang yang mengerjakan pekerjaan ini, Tuhan berkati. Harapan kerinduan kami bersama ya Tuhan bahwa semuanya boleh berjalan dengan baik dan pada waktunya nanti boleh selesai. Bahkan ya Tuhan bersama dengan jemaat-Mu telah merencanakan untuk boleh mensyukuri gedung pelayanan ini pada awal November yang akan datang. Ya Bapa di surga, kami juga berdoa untuk pelaksanaan sidang raya PGI yang ke-18 yang akan dilaksanakan di Toraja ini. Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja sebagai tuan rumah. Tuhan berkati panitia sidang raya, memberkati jemaat-Mu, masyarakat Toraja secara umum dalam mempersiapkan dan menyambut kegiatan akbar ini. Pelaksanaan sidang raya yang ke-18. Harapan kami ya Tuhan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik, sehingga menjadi sebuah sukacita bagi kami ketika kami boleh mensukseskan sidang raya PGI ini. Kami juga terus berdoa untuk pemerintah kami, untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mensyukuri kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan bagi bangsa negara kami. 79 tahun Engkau telah mengaruniakan kemerdekaan bagi bangsa negara kami ini. Dan biarlah sebagai bagian tanggung jawab kami bersama, baik sebagai pemerintah, sebagai masyarakat, dalam mengisi kemerdekaan ini, membangun dan menyelesaikan begitu banyak persoalan-persoalan yang dihadapi bangsa negara kami. Berkati pemerintah kami, berkati TNI Polri, bahkan semua yang Tuhan pakai dalamnya untuk terus membangun bangsa dan negara kami ini. Sehingga harapan kami ya Tuhan bahwa kami boleh menikmati arti dari sebuah kemerdekaan yang sejati yang telah Engkau anugerahkan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga, di tengah-tengah ibadah persekutuan kami malam hari ini, Engkau juga telah memberikan kesempatan bagi kami untuk boleh menyatakan tanda syukur kami kepadamu Tuhan untuk setiap berkat-Mu dalam kehidupan kami. Karena kami tahu, kami percaya Tuhan bahwa ada begitu banyak berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Terlebih ya Tuhan, kami mensyukuri anugerah keselamatan yang sudah Engkau nyatakan di dalam Tuhan kami Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Tuhan berkati apa yang boleh kami persembahkan malam hari ini, baik itu melalui pundi, melalui natura. Biarlah semuanya dipakai, dipergunakan dengan baik dalam pelayanan dan juga dalam menyelesaikan pembangunan gedung pelayanan ini. Juga yang masih ada pada diri kami, Tuhan berkati. Ajar kami ya Tuhan untuk kami pergunakan dengan baik setiap berkat-Mu yang telah Engkau karuniakan bagi kami. Terima kasih untuk semua yang telah Engkau pakai libatkan dalam ibadah kami malam hari ini, bersama dengan segenap majelis gereja, bersama dengan tim akustik, tim multimedia, bahkan segenap pekerja gereja, dan semua yang Tuhan libatkan dalam persekutuan ini. Semuanya untuk hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan. Dan sebentar kami akan kembali ke tengah kehidupan keluarga kami. Tuntun sertai pelihara kehidupan kami, jaga kami Tuhan. Tibakan kami dengan selamat sejahtera dimanapun kami berada. Nama Tuhanlah yang terus kami puji dan kami muliakan. Ini kami Tuhan dalam ungkapan syukur dan doa kami. Mohon ampun Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami. Terima, dengarkan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Kidung pujian dibawa ke pak sayapmu.
Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan raja wali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara segenap jemaat yang kekasih dalam Tuhan, pergilah, beritakanlah firman Tuhan dalam hidupmu. Ditambah-tambahkan hikmat bagi kamu dari roti hidup, yaitu Yesus Kristus. Kiranya demikianlah dalam hidup kami. Karena itu arahkan hati dan hidupmu hanya kepadanya, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian syukur kita, Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup berderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Sampai akhir hidupku, Tuhan pimpinku terus. Laku puji ku sembah, Kau Tuhanku penebus. Tuhan
kuasa, bagaikan tanganku terang. Demikianlah ibadah kita. Diucapkan terima kasih kepada kita semua atas ketenangan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru. Berada di hadirat-Mu, aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang